Hai semua, selamat datang di channel Ensiklopedia Oasis Informatif. Kali ini kita akan mengulas beberapa infrastruktur yang dibangun di era Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dianggap sukses, baik dari segi manfaat, kualitas, maupun dampaknya. Joko Widodo atau Jokowi adalah Presiden Indonesia yang terkenal dengan program pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, seperti jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, bendungan, kereta api, dan listrik. Jokowi juga berani memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang disebut sebagai Ibu Kota Nusantara. Julukan Bapak Infrastruktur untuk Jokowi berasal dari berbagai pihak. Julukan ini menunjukkan penghargaan dan pengakuan atas capaian Jokowi dalam memajukan infrastruktur Indonesia. Berikut beberapa fakta menarik dari infrastruktur yang dibangun di era Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dianggap sukses, baik dari segi manfaat, kualitas, maupun dampaknya. Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua adalah jaringan jalan nasional yang menghubungkan setiap provinsi di Papua, membentang dari kota Sorong di Papua Barat Daya hingga Merauke di Papua Selatan, dengan total panjang mencapai 4.330,07 km. Total panjang tersebut terbagi atas 3.259,45 km di Provinsi Papua. Jalan Trans Papua memiliki arti penting sebagai infrastruktur penghubung antara daerah-daerah di kedua provinsi tersebut, termasuk yang terisolasi, yang sebelumnya sulit dijangkau karena medan yang berat dan terpencil. Jalan tol ini membantu meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan perekonomian masyarakat Papua. Beberapa sumber menyebut pembangunan Jalan Trans Papua sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto, dengan nama Jalan Trans Irian Jaya. Namun sumber lain menyatakan bahwa jalan ini baru dimulai sejak era pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan diteruskan hingga saat ini. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan didasari atas tujuan yakni untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo akhirnya telah meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Halim, Jakarta. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama WOOS tersebut diklaim merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Nama WOOS terinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi tersebut. WOOS juga merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, dan sistem handal. Nama WOOS dipilih melalui sayembara yang diikuti oleh 1.500 peserta. Pemenang sayembara adalah seorang mahasiswa asal Bandung bernama Rizky Aditya Pratama. Kereta cepat WOOS merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Cina melalui PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC. WOOS memiliki 3 kelas, berkapasitas mencapai 601 penumpang, dan ruang khusus untuk difabel. Kereta ini juga dilengkapi dengan gerbong restorasi atau dining car. WOOS memiliki 2 rute utama, yaitu Halim Padalarang Tegaluar dan Tegaluar Padalarang Halim, dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. WOOS juga memiliki 2 rute KA feeder kereta cepat, yaitu Padalarang Bandung dan Bandung Padalarang, yang dapat diakses dengan tiket yang sama. Anggaran pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, mengalami pembengkakan yang semula Rp85 triliun menjadi Rp113,9 triliun. Biaya per kilometer proyek KCJB mencapai Rp800 miliar. Pembengkakan biaya ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan harga bahan baku, perubahan desain, dan penambahan fasilitas. Light Rail Transit, LRT. LRT adalah sistem transportasi massal yang menggunakan kereta ringan yang berjalan di atas rel. LRT dibangun di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Palembang, Bandung, dan Surabaya yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Bertujuan untuk mengatasi kemacetan, mengurangi polusi, dan meningkatkan kenyamanan penumpang. Proses pembangunan LRT terkhusus di Jakarta dimulai pada tahun 2016. Tepatnya pada 22 Juni 2016 yang bertepatan sebagai tanggal HUT Kota Jakarta. Proses perencanaan LRT Jakarta sudah tertuang sejak tahun 2015. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan transportasi umum di Provinsi DKI Jakarta. Pada September 2017, berdirilah PT LRT Jakarta yang kemudian disahkan secara resmi pada 16 April 2018.
Kemudian pada Juni 2019 LRT Jakarta mengadakan uji publik untuk menguji coba pelayanan, pembayaran, dan perjalanan LRT Jakarta. Sejak 1 Desember 2019, LRT Jakarta resmi dioperasikan secara komersial. Sejak diresmikan, LRT Jakarta terus berbenah dan bekerja sama dengan beberapa pihak untuk meningkatkan pelayanannya. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, juga meresmikan moda transportasi kereta api ringan atau Light Rail Transit, LRT, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Jabodebek, atau LRT Jabodebek pada Senin, 28 Agustus 2023. Saat peresmian LRT Jabodebek, Jokowi mendorong masyarakat untuk memakai transportasi umum seiring transportasi massal yang sudah beragam. Jokowi menuturkan, Jakarta selalu masuk daftar kota termacet di dunia. Tak hanya kemacetan, masalah polusi udara juga dialami Jakarta. Pemerintah Indonesia membangun transportasi massal antara lain moda raya terpadu, MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan bus raya terpadu atau bus rapid transit, BRT. Megaproyek listrik 35.000 MW. Megaproyek ini adalah program pembangunan pembangkit listrik di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Megaproyek ini melibatkan berbagai jenis pembangkit, seperti batu bara, gas, panas bumi, hidro, dan energi baru terbarukan. Megaproyek listrik 35.000 MW merupakan program pembangunan pembangkit listrik yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, dengan tujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Megaproyek listrik 35.000 MW hingga akhir tahun 2022 telah mencapai realisasi sebesar 16.596 MW atau sekitar 47% dari target, dengan 415 unit pembangkit yang telah beroperasi komersial. Megaproyek listrik 35.000 MW membutuhkan investasi sebesar 93,4 miliar AS dolar, yang sebagian besar berasal dari swasta atau Independent Power Producer, IPP. Ibu Kota Nusantara, IKN. IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Nusantara, yang merupakan nama resmi dari Ibu Kota Baru Indonesia yang dibangun di Kalimantan Timur. IKN memiliki luas sekitar 256.142 hektar, yang terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Penajam Pasar Utara, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan. IKN memiliki 8 prinsip utama dalam perencanaannya, yaitu berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berkeadilan sosial, berbudaya, cerdas, produktif, kolaboratif, dan beridentitas. IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan, bisnis, inovasi, pendidikan, dan budaya nasional, serta menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia. IKN menggunakan teknologi canggih dan ramah lingkungan, seperti Smart City, Smart Building, Renewable Energy, Waste Management, dan urban farming. IKN membutuhkan investasi sekitar 466 triliun rupiah yang berasal dari APBN, BUMN, swasta, dan kerjasama internasional. IKN direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2024 dengan target pemindahan sekitar 1,5 juta penduduk dari Jakarta dan daerah lain. Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota masa depan Indonesia yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024. Bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. IKN direncanakan akan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1961. Terletak di pantai timur Pulau Kalimantan yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, IKN diperkirakan akan mencakup area seluas 2.560 km2, menampilkan lanskap berbukit, hutan, dan teluk. Ibu Kota Nusantara diharapkan akan menjadi daerah otorita yang bersifat khusus dan memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Nusantara dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama. Zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya. Awalnya, 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia akan dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi pada Juli 2022. Proyek pembangunan ini dikritik oleh ormas-ormas lokal dari Kalimantan Timur karena mengimpor tenaga kerja dari luar provinsi,
Presiden Joko Widodo memerintahkan Pemprov DKI untuk memperbanyak tenaga kerja antara 150.000 dan 200.000 pekerja untuk memastikan partisipasi pekerja lokal untuk bekerja di konstruksi Nusantara. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, Indonesia mengalami kemajuan di bidang infrastruktur selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indonesia diperhitungkan di tingkat internasional yang akan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi dunia dan menunjukkan jati diri bangsa sebagai bangsa yang besar dan bermartabat. Itulah beberapa fakta menarik dari infrastruktur yang dibangun di era Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dianggap sukses, baik dari segi manfaat, kualitas, maupun dampaknya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.